ketemuan kai bapaknya Habib, oh kai itu dia kelahiran tahun berapa ya jalan anu berapa umur pian 75 aja sih dia, tapi tahunnya nang bini berapa nek seumur aja ya ujar sidin tahun 45 lahir berarti lebih 75, berarti kalau 45 itu tahun 78 orangnya masih gagah. Anak kayak begini masih anak kayaknya sidin maju di luar tahun kelahiran 45 kan begini juga masih gagah orangnya biar Allahu Akbar sehat sidin. Begawi bang sidin di kampung awak bergerak taros manureh gawian sidin unjun gawian sidin sehat 78 berarti itu sebutin aja kekurangan sidin pandir kada mendang harus sidin kada nyari ya sidin itu aja yang lain tuh gagah awak gagah sidin mata masih khawas saja ya. Dunia ini satu benar dan serba untung orang mempersiapkan kebahagiaan untuk akhirat. Makanya kita ini supaya masuk surga tuh kadang alih biar supaya kita ini di akhirat nyaman kehidupan kita, supaya masuk surga ini bigari hisab 3 yang perlu kita perhatikan. Pertama, at-taubah qablal maut, bertobat sebelum mati. Mumpung masih hidup nih banyak kita bertobat. Bertobat tuh kada kawan pangbian astagfirullah astagfirullah aku minta ampun ya Allah atas dosa-dosaku. Tunggal gutingan. Bahasa Indonesianya satu persatu. Oh ingatakan dosa dulu, dosa dengan misalnya dosa dengan Allah Ta'ala di bidang pintaan maksiat ini minta ampun, oh maksiat yang ini pula minta ampun, satu-satu kita minta ampun. Kecuali kada ingat, ya Allah lu minta ampun terhadap semua dosa baik yang ulun ingat ataupun yang kada ingat. Tapi yang paling bagus itu satu-satu kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau lawan orang tua kada kawa minta ampun kepada Allah, kada bakalan diampuni oleh Allah kecuali lawan orang tua langsung. Bagaimana caranya kalau orang tua sudah meninggal dunia? Kada kalau kita minta ampun, masa datang ke kubur, ma ulun minta ampun malah, maafi ulun lah, sia-sia datang ke kubur tuh kita minta ampun. Datang ke kubur tuh baca yasin, datang ke kubur tuh baca tahlil, baca doa. Kalau minta ampun waktu hidup, tapi kalau sudah meninggal dulunya berani, misalnya dengan orang tua, ujar orang tua, nah ikan makai kawin lawan udin aja, sekalinya ada mau lawan amatnya kawin. Ada orang tua nyuruh lawan udin, ada mau lawan amat salahnya kawin. Caranya tuh kayak apa supaya kita ini diampuni dosa dan dicatat bakti di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala? Pertama, rancaki doakan mama abah. Yang kedua, mintakan ampun kepada Allah atas dosa-dosa mama abah. Yang ketiga, kalau mama abah ada janji apa tunaikan janji sidin. Kalau misalnya sin ucap nah tanah tuh ada 10 hektar 5 hektar nak kai gesan masjid tunaikan. Tapi jarang dihadapkan. Kenapa? Karena kenyataan pada waktu ini jangankan nyumbangkan tanah yang sudah dipesan orang tua, yang sudah disumbangkan ke masjid diambilnya. Ada ulun tetamu masjid itu hendak pola pagar, lalu orang tuanya memberi sekitar 2 meter. Orang tuanya meninggal, anaknya minta bayarin. Padahal ini ladang pahala orang tua, kenapa diambil? Yang keempat supaya dicatat bakti kayak apa caranya? Yang keempat mun hendak dicatat bakti bersambung silaturahim lawan keluarga. Oh ada adik mama di Tenggarong datangi, ada adik mama di Kutai Lama datangi, ada adik mama di Banjar ilangi. Walaupun mama sudah meninggal dunia, kita nama nyambung itu dicatat bakti oleh Allah Ta'ala. Kebanyakan orang Samarinda ini kan banyak hubungan Banjar, Bugis lawan Jawa. Nah hubungan Banjar nang di sini nah mulai mama abah nih ke sini, kita lahir di Banjar di Samarinda. Ini kada tahu keluarga di Banjar, mama sudah meninggal tapi ada acil, ada uwa, ada culak, ada angah. Siapa lagi? Bahasa Banjar ini banyak, padahal adik lawan kakak mamanya gitu kan. Ilangi itu dicatat bakti kita, silaturahim. Nah, itu caranya supaya dicatat bakti. Yang kelima, sambung apa muliakan kawan-kawan mama abah. Mama abah sudah kada lagi, ada kawan sidin ketemu di warung bayariakan. Kai beno kan apa tadi? Belum bayariakan aja. Oh jasin aku sedikit aja. Abang tukang kai ulah 10 kilo jasin. Anu minyak jasin 10 liter. Itu cara memuliakan belah. Kembali lagi. Kata orang bermula fikir itu cermin yang menyampaikan kepada dunia dan menghilangkannya. Dengan tafakur kita tahu akan
Dunia ini fana. Na'rifu anna dunya faniyatan, dengan tafakur kita mengetahui bahwa dunia ini cuma sementara, dunia ini fana, dan kita bisa menghilangkan dunia dari hati kita. Dan dan mempusakai kekal akhirat dan mendatangkan dia. Kita bisa mengetahui akan fananya dunia dan kita mengetahui kekalnya akhirat, sehingga kita lebih mengutamakan akhirat ketimbang dunia. Makanya orang kebian bila inya orang di hatinya diberikan oleh Allah hubbal akhirat, cinta kepada akhirat, ini berarti orang ini beruntung. Salah satu tanda cinta akhirat itu kasrul amal, nya pendek angan-angan, karena banyak menghayal. Orang tulul amal itu kan banyak menghayal, menyangkanya hidup balalawasan itu tulul amal. Kemudian orang yang cinta akhirat itu adalah kasrul amal, inya pendek angan-angannya, kada merasa lawas hidupnya, selalu merasa nih dirinya nih kada aman daripada kematian. Bisa aja Allah Ta'ala mengambil rohnya secara baka kajutan atau secara tiba-tiba. Makanya kita ini wajib seharusnya takut dalam hati kita kalau Allah Ta'ala mengambil roh kita secara tiba-tiba fi ghaflatin, dalam keadaan lupa, naudzubillah. Lagi asik-asiknya bernyanyi, berjoget, habis umur, ada kan kayak itu banyak. Cerita daripada Salman, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innahu qala atafakkur fil akhirah yurithul hikmah wa yuhyil qalba wa tafakkur fid dunya hijabun 'alal akhirah. Jar Nabi bahwasanya berkata, ya, fikir akan akhirat itu mempusakai hikmah. Orang yang tafakur dengan akhirat, tentang akhirat, akan diberikan oleh Allah Ta'ala hikmah dalam hatinya. Akan diberikan oleh Allah Ta'ala hikmahnya intisari daripada ilmu. Ra'sul hikmah makhafatullah, induk dari hikmah, maksudnya induk daripada intisari ilmu adalah takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang banyak tafakur maka akan diberikan hikmah di dalam hatinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga menghidupkan akan hati. Hati itu bisa mati, bisa keras, bisa hidup. Nambah untung tuh hati nang hidup. Hati nang hidup tuh mudah menerima nasihat. Hati nang hidup tuh cita-cita nang di hati, keinginannya senantiasa nang baik, niatnya pun niat nang baik. Makanya orang hati nang hidup tuh inya sambil maitihi apa, pikiran dalam hatinya itu nang baik-baik terus. Pokoknya ini melihat orang kadisin duit tadi Allah cakanya ulun berduit, ulun bantu, itu hati yang baik. Pokoknya niat di hati itu hendak yang baik terus, itu hati yang hidup. Dan pikir dunia itu, dan pikir akan dunia itu mendinding akan akhirat, ia siksa yang amat kebesaran. Orang apabila cinta lawan dunia maka terdinding daripada akhirat. Orang yang cinta akan dunia maka dia akan merasakan dalam hatinya ketidakpuasan terhadap dunia. Terdinding daripada akhirat terhadap dunianya, kadang pernah merasa puas. Pada minggu yang lalu sudah kita bahas ukhidha minhu halawatul ibadah. Orang nang di hatinya diliputi cinta terhadap dunia, ibadah apapun yang dikerjakannya kada nyaman. Sholat kada nyaman, baca Quran kada nyaman, zikir kada nyaman, semuanya kada nyaman. Itu semua berpangkal dari hubbud dunya, karena terlalu cinta dengan dunia. Orang Arab punya dunianya di tangannya aja, karena di hatinya. Kenapa? Kita melihat tuh kalau di video-videonya atau di TV itu kan,
Orang-orang Arab tuh mobil-mobil mewahnya gasan angkut rumput aja. Ada saya. Nah harga 2-3 miliar itu gasan angkut rumput. Mau kita isi mobil 3 miliar. Ya Allah. Ada sedikit noda dilap, dikelambui, ditutup. Sayangnya gitu. Arabnya kada. Ditakuni kenapa mobilnya kada diapiki, kenapa mobilnya dipakai ke sana berapa? Dunia aja jadinya, dunia aja. Sementara orang yang dalam hatinya cinta akhirat, Allah tanamkan, Allah taruh dalam hatinya itu kada sayang lawan harta. Ya pemurah, nyaman nyumbang, nyaman hari Jumat membuat ke kotak amal itu nyaman. Ada beratnya. Ada orang susah barak rumah nyaman, hatinya nak mengorakan baras ringan hatinya. Ada keluarga yang susah nyaman ya, ngirimin duit walaupun kada dipinta, tahunya keluarga aku susah, ngiriminnya ke duit. Lagi berkata ia, yang adab itu pikirkan dengan hati, niscaya melihat ia akan dengan rohnya. Niscaya melihat ia dengan rohnya dan daripadanya. Kata ulama rahmatullah alaih, rahmat Allah atasnya, bahwasanya berkata ia, bermula fikir itu lebih daripada segala ibadah. Nah makanya pada pertemuan yang lalu sudah sampaikan, berpikir sebentar, sesaat, 1 jam lah berpikir tak baik daripada ibadah setahun. Ada juga riwayat lain, berpikir sesaat lebih baik daripada ibadah 60 tahun. Kenapa bisa belain? Karena bahan yang dipikirkannya beda. Yang lebih dari setahun itu memikirkan tentang ciptaan Allah. Yang lebih daripada ibadah 60 tahun memikirkan tentang kematian. Makanya Nabi nyuruh kita, jar Nabi, ilangi orang garing, iringi orang nang mengantarkan jenazah ke kubur, niscaya kamu akan ingat tentang akhirat. Jadi bagus kita hilang ke orang-orang garing, apalagi kalau hilang ke rumah sakit. Ya Allah, di rumah sakit ya, kadang kita melihat tuh anak nangis, kasihan. Sekitar sebulan yang lalu kan anak ulun tuh masuk rumah sakit, pas sampai sebulan, anak sebulan masuk rumah sakit karena demam berdarah lawan tipes. 6 hari di pondok, dari 3 hari di rumah sakit, masuk langsung ke IGD itu. Bukan kumpul banyak sebelum masuk kamar kan izin, sebelum masuk ke ruangan inap macam-macam yang dilihat. Ada nang kakanakan halus, nang masih bayi itu orang kok beninap kayak oksigen, kuriak-kuriaknya menangis. Ada orang tua setubat muntah. Ya, ingat kita akan akhirat bila memperhatikan orang-orang yang kayak itu tuh. Makanya bagus banget hilang orang garing tuh. Apalagi nang kita hilang ini bila melihat kita semangatnya bagus banget, kita hilangi itu, direncaki hilangi bilanya kita hanya melihat kita semangatnya. Nah, apalagi bila kita berpandir, punya semangat benar kalau kita berpandir, rasa ada gairah hidup. Nah, kita bisa berpandir, tapi mau kita berpandir nya ketakutanan baik kalau usah berpandir. Nah, contohnya nang nya ketakutanan tuh nang ini kada bagus dipandir. Apa garang ikan penyakit? Aku nih muntah terus hari-hari, parpo sakit. Almarhum Haji Abdul itu semalam tuh 3 hari tidurin itu sih mati sih. Aku nama hadapi persis kayak ikamnya kada lain lagi. Itu baik kalau sudah pandir bukan aja tuh. Kalau sudah pandir itu tuh itu menakutani orang. Jangan. Tapi mau kita memberi semangat dari ngapapian, ini bukan apa-apa. Itu nak tetangga kita semalam kayak itu juga gara sehat sih din. Bapak mana sih semua ini mati bang sudah sih din. Sama aja.